Semua pemain timnas kembali untuk hadapi AC Milan. Juventus sedang menunggu kembalinya pemain internasional mereka ke klub karena jeda untuk tim nasional secara bertahap akan berakhir. Bianconeri akan menghadapi AC Milan akhir pekan ini dalam pertandingan yang sangat menantang bagi kedua klub, dan pasukan Max Allegri diperkirakan tidak akan kalah. Juve sedang bergulat dengan krisis kebugaran, dengan pemain seperti Danilo dan Alexandro tidak bisa bermain, sementara Federico Chiesa tidak yakin. Yang terakhir ini tidak bermain untuk Italia selama jeda, namun masih belum jelas apakah ia akan dianggap fit untuk menghadapi Milan. Namun, Juventus memiliki beberapa pemain yang mewakili negaranya selama jeda, dan laporan di Tutto Mercato Web mengungkapkan bahwa kelompok pertama yang kembali akan tiba hari ini. Grup kedua diperkirakan akan kembali besok, dan semua pemain yang tersisa akan berada di grup tersebut. Kami perlu memulai persiapan untuk pertandingan melawan Milan sesegera mungkin. Semakin cepat pemain kami kembali ke klub, semakin baik bagi kami. Kami mengawali musim ini dengan baik, namun kekalahan dari Milan dapat berdampak pada kepercayaan diri kami dan menghentikan momentum kami. Oleh karena itu, memenangkan pertandingan itu sangat penting bagi tim. Weah menjadi pemain krusial setelah Alexandro dan Danilo. Timothy Weah berpotensi menjadi pemain krusial bagi Juventus dalam beberapa pekan mendatang, terutama setelah Bianconeri mengalami cedera pada Alexandro dan Danilo. Meskipun mereka mengontrak pemain Amerika itu untuk bermain sebagai bek sayap dalam sistem 3-5-2, Juventus kini mungkin beralih ke pertahanan 4 pemain karena absennya Sandro dan Danilo. Hal ini menjadi tantangan bagi Max Allegri karena klub kekurangan opsi bek sayap di kedua sayap. Namun, menurut laporan Calcio Mercato, Weah siap bermain di sisi kiri atau kanan. Dia memainkan kedua peran tersebut selama berada di Lille, menjadikannya pilihan berharga bagi Juventus selama periode yang penuh tantangan ini. Weah tiba di klub dengan reputasi yang signifikan tetapi menghadapi tantangan dalam mendapatkan tempat reguler di tim. Namun demikian, krisis cedera ini menghadirkan peluang baru baginya untuk tampil lebih sering, dan kami memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap putra George Weah untuk tampil baik bagi kami. Pemain lain dalam skuad yang tidak memiliki waktu bermain yang lama juga perlu bersiap untuk menunjukkan kemampuannya dalam beberapa minggu mendatang. Juventus sedang menghadapi krisis cedera dan ini adalah kesempatan sempurna bagi pemain pinggiran untuk mengklaim tempat reguler di tim utama. Resmi rekrut Jorginho bulan Januari nanti. Jorginho adalah pemain yang diincar Juventus sejak membela Napoli di Serie A. Bintang Azzurri ini adalah seorang gelandang berpengalaman, namun ia kesulitan untuk memantapkan dirinya di Arsenal sejak pindah ke klub tersebut pada paruh kedua musim lalu. Musim ini, waktu bermainnya terbatas, dan Juventus tertarik untuk membawanya kembali ke Serie A pada bulan Januari. Bianconeri kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli karena masalah di luar lapangan, dan mereka harus memperkuat lini tengah mereka pada bulan Januari. Sementara beberapa nama masuk dalam daftar belanja mereka, Jorginho muncul sebagai target yang lebih menonjol. Sebuah laporan di Calcio Mercato menunjukkan bahwa jika gelandang tersebut tersedia dengan status bebas transfer, atau dengan biaya tertentu, Juventus akan mengambil langkah untuk menambahkannya ke skuad mereka pada bulan Januari. Jorginho memiliki pengalaman luas di level tertinggi sepak bola Eropa, menjadikannya salah satu pemain top yang masuk radar kami. Sebagai pemenang Euro 2020, dia kemungkinan besar tertarik untuk pindah. Namun, sangat penting bagi kami untuk memastikan dia cocok dengan sistem kami, karena pada usianya, kemajuan yang signifikan tidak mungkin terjadi jika dia bergabung dengan kami di Turin. Alami krisis, Juve tak mampu perpanjang kontrak Vlahovic.
Juventus sangat ingin mengamankan Dusan Vlahovic dengan kontrak baru jangka panjang sebagai salah satu pemain terpenting mereka. Pemain Serbia ini secara konsisten tampil di level tinggi selama berada di klub dan tetap menjadi pencetak gol utama di Allianz Stadium. Juve menghadapi tantangan finansial dalam beberapa musim terakhir, yang terus berdampak pada gaji yang bisa mereka tawarkan kepada para pemain. Klub telah menerapkan langkah-langkah penghematan biaya selama beberapa waktu dan berencana untuk melanjutkannya sambil berupaya mengurangi utang mereka. Melihat hal tersebut, strategi mereka adalah mengajukan kontrak dengan gaji lebih rendah dari yang diterima Vlahovic saat ini. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, niat mereka adalah memperpanjang durasi penghasilannya alih-alih menaikkan gajinya saat ini. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, niat mereka adalah memperpanjang durasi penghasilannya alih-alih menaikkan gajinya saat ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada klub ketika mereka bergulat dengan masalah keuangan dari berbagai bidang. Namun laporan tersebut juga menyebutkan bahwa perwakilan Vlahovic tidak tertarik dengan kesepakatan tersebut sehingga kedua belah pihak masih memiliki jarak yang cukup jauh dalam negosiasi. Vlahovic adalah pemain yang sebaiknya kami pertimbangkan untuk berpisah hanya dengan biaya transfer yang besar. Jika pemain Serbia itu tidak bersedia memperpanjang kontraknya dengan upah yang lebih rendah, maka akan menjadi kepentingan terbaik kami untuk mencari pembeli yang bersedia melakukan investasi besar untuk mengakuisisinya. Juventus tetap optimis bisa memulihkan Chiesa jelang laga Milan. Dengan kapten klub Danilo absen selama beberapa minggu, Juventus bisa memberikan dorongan moral. Pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Bianconeri berkompetisi dalam Derby della Mole tanpa kehadiran striker bintang Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Sementara Direktur Teknik Cristiano Giuntoli mengisyaratkan pemulihan pemain Serbia itu, dia tetap malu-malu terhadap pemain Italia itu. Pemain berusia 25 tahun itu menerima panggilan untuk tim nasional Italia, tetapi kembali ke rumah ketika staf Luciano Spalletti mengesampingkan pemulihan menjelang pertarungan melawan Inggris. Namun menurut Tuttosport, Juventus tetap optimis untuk memulihkan Chiesa menjelang pertandingan besar hari Minggu melawan Milan. Bianconeri akan bertandang ke Milan pada akhir pekan untuk pertandingan melawan pemimpin Serie A di Stadion San Siro. Menurut sumbernya, hasil tes tidak pernah menunjukkan adanya cedera, namun sang pemain masih merasakan sakit. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Chiesa mungkin masih menderita dampak mental dari cedera parah yang dideritanya pada Januari 2022 yang membuatnya absen selama 10 bulan. Meski demikian, Juventus masih percaya bahwa pemain sayap yang berubah menjadi striker ini akan mengabaikan cederanya dan kembali beraksi tepat waktu. Dia bahkan bisa mendapatkan tempat di formasi awal. Chiesa bermain sebagai second striker dalam formasi 3-5-2 Max Allegri. Dia sudah menemukan kesuksesan dalam peran barunya, mengantongi 4 gol sejak awal musim. Welcome Arthur Vermeeren. Raksasa Liga Italia, Serie A, Juventus, jadi duri dalam minat Barcelona boyong Arthur Vermeeren pada jendela bursa transfer selanjutnya. Juventus menjadi salah satu klub Liga Italia yang tertarik untuk merecoki niat Barcelona dalam mendatangkan Arthur Vermeeren di bursa transfer 2024. La Vecchia Signora, julukan Juventus, tertarik dengan penampilan Arthur Vermeeren ketika melawan Barcelona dalam pekan pertama Liga Champions musim ini. Dilansir dari Caught Offside, Juventus mengikuti langkah yang dilakukan oleh Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan Vermeeren. Sebelumnya, Barcelona telah lebih dulu mengirimkan pencari bakat untuk memantau penampilan Arthur Vermeeren bersama Royal Antwerp. Hal tersebut lantas diikuti oleh Juventus yang juga mengirimkan pencari bakatnya demi melihat perkembangan gelandang berpaspor Belgia tersebut.
Bahkan, Fabrizio Romano mengatakan apabila peluang Juventus dan Barcelona masih sama dalam menggaet Vermaelen. Barcelona dan Juventus telah mengirimkan pencari bakat mereka untuk mengikuti Arthur Vermeeren, buka Fabrizio Romano. Ini masih merupakan balapan yang sangat terbuka, belum ada kemajuan. Arthur Vermaelen tampak seperti pemain yang sangat bagus, lanjutnya. Kendati demikian, Juventus tidak hanya bersaing dengan Barcelona saja dalam memburu Arthur Vermaelen pada bursa transfer berikutnya. The Gunners, julukan Arsenal, juga dilaporkan menjadi klub selain Juventus dan Barcelona yang berminat terhadap Arthur Vermaelen. Keadaan itu tidak terlepas dari penampilan Arthur Vermeeren bersama Royal Antwerp pada awal musim ini. Tercatat, Arthur Vermaelen telah mengoleksi 1 gol dan 5 assist dari 15 laga yang dilakoni dengan Royal Antwerp di semua ajang. Catatan di atas sudah termasuk dengan torehan 2 assist yang dicatatkan pemain berpaspor Belgia tersebut di Liga Champions 2023 hingga 2024. Semakin getol dekati Zidane untuk jadi pengganti Allegri. Zinedine Zidane telah secara konsisten dikaitkan dengan posisi manajer Juventus selama beberapa waktu, terutama ketika Max Allegri berjuang untuk memenangkan hati para penggemar dan pakar. Juventus belum pernah mengamankan trofi dalam 2 musim, dan nampaknya ini akan menjadi kesempatan terakhir Allegri untuk memecahkan rekor tersebut. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Juventus ingin menunjuk Zidane sebagai manajer mereka berikutnya, dan mengingat dia saat ini berstatus bebas transfer, sepertinya ini adalah langkah yang logis. Namun, ketersediaannya sebagai pemain bebas transfer mungkin tidak akan bertahan lama, karena klub lain dilaporkan ingin mengamankan jasanya sebelum Juventus bisa mendapatkannya. Sebuah laporan di Tutto Juve mengungkapkan bahwa Zidane siap untuk kembali bertugas di Real Madrid. Menurut laporan tersebut, dia adalah kandidat terdepan untuk menjadi manajer Madrid berikutnya, apalagi dengan Carlo Ancelotti yang diperkirakan akan hengkang pada akhir musim. Zidane memiliki karir manajerial yang relatif singkat, namun ia menjadi salah satu pelatih paling sukses di dunia. Sudah jelas bahwa dia akan menjadi tambahan yang kuat dalam staf kepelatihan kami, namun tampaknya semakin kecil kemungkinannya kami akan memenangkan perlombaan untuk mengamankan dia sebagai pelatih kepala kami berikutnya. Jika kami bertindak cepat dan mengambil keputusan untuk berpisah dengan Allegri sebelum musim berakhir, kami mungkin memiliki peluang lebih baik untuk menunjuk dia sebagai pelatih kepala kami dibandingkan Real Madrid. Punya tim yang kuat, Allegri yakin bisa kalahkan AC Milan. Massimo Pavan mengungkapkan simpatinya kepada Max Allegri jelang laga Juventus melawan AC Milan akhir pekan ini, karena cedera dan berbagai masalah lainnya sangat berdampak pada skuad Juventus. Selain kekhawatiran cedera yang dialami Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic, Juventus juga kehilangan Nicolo Fagioli, yang menghadapi larangan bermain yang lama karena pelanggaran taruhan. Apalagi mereka sebelumnya sudah kehilangan Paul Pogba. Bianconeri kemungkinan besar ingin mengakhiri musim ini sehingga mereka dapat berkumpul kembali. Namun, musim ini baru saja dimulai, dan mereka harus bertahan dan bekerja keras untuk memastikan keberhasilan kampanye meskipun ada tantangan. Pavan berbicara menjelang pertandingan melawan Milan dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercatowe. Pada Minggu malam, dia akan membutuhkan keajaiban, selain cedera yang harus dia tangani, sementara Milan telah memulihkan pemain-pemain penting selama jeda. Sebagai klub papan atas, kami harus selalu siap memenangkan pertandingan dan meraih kesuksesan, apapun keadaan yang kami hadapi. Klub sepenuhnya menyadari hal ini, dan pengalaman Allegri dalam menghadapi situasi seperti itu menanamkan keyakinan bahwa ia dapat membimbing tim meraih hasil yang diperlukan.
Pertandingan mendatang melawan AC Milan sangat penting bagi kami, dan para penggemar dipenuhi dengan harapan bahwa tim akan keluar sebagai pemenang. Ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan, dan harapannya adalah hasil yang positif. Kembali pinjamkan Mattia Soule. Manajer Italia, Luciano Spalletti, telah mengakui bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memanggil pemain pinjaman dari Juventus, Mattia Soule. Meskipun pemain muda ini lahir dan besar di Argentina, ia memiliki warisan Italia dan paspor Italia, yang membuatnya memenuhi syarat untuk mewakili tim nasional Italia. Italia telah memantau Soule dengan cermat selama beberapa waktu dan terkesan dengan penampilannya di Serie A. Pemain berbakat ini menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Frosinone, tim yang baru dipromosikan, sebagai bagian dari langkah Juventus untuk memberinya lebih banyak pemain. Pengalaman. Soule menonjol sebagai salah satu penggiring bola terbaik dan pencipta peluang di papan atas Italia. Akibatnya, terjadi tarik-menarik antara Italia dan Argentina untuk masa depan internasionalnya, dan kedua negara bersaing untuk mendapatkan jasanya. Berbicara mengenai rumor Italia menginginkan Soule, kata Spalletti seperti dikutip dari Football Italia. Soule dan Colpani adalah dua nama yang kami incar. Saya berbicara dengan salah satu dari mereka, belum dengan yang lain, tapi kami terus memantau keduanya, kata sang pelatih. Mereka tampil sangat baik di Serie A dan kami harus memberikan kesempatan bagi mereka yang berusaha untuk masuk ke skuad dan masih muda. Sampai kami mendapatkan dorongan besar ke level ini, kami juga harus menjaga pengalaman dan kepercayaan diri para pemain yang lebih matang. Soule adalah salah satu pemain terbaik di skuad kami, dan kami mengapresiasi penampilan yang ia tunjukkan selama dipinjamkan ke Frosinone. Ini berarti kami mungkin tidak perlu merekrut penyerang baru di musim panas dan mempromosikannya ke tim utama. Spalletti kagumikin. Striker Juventus Moiskin kembali ke tim nasional Italia saat mengalahkan Malta 4-0 dalam kualifikasi Euro 2024 di Stadion San Nicola di Bari. Pemain berusia 23 tahun ini memulai pertandingan sebagai pemain sayap kiri dalam formasi 4-3-3. Luciano Spalletti bergabung dengan Domenico Berardi dan Giacomo Bonaventura di lini depan. Gelandang bianconeri, Manuel Locatelli, berperan sebagai deep lying playmaker. Meski tidak tepat sasaran, Kean memberikan assist untuk gol pembuka luar biasa Giacomo Bonaventura. Meski demikian, Spalletti sangat terkesan dengan kinerja sang penyerang. Mantan pelatih Napoli itu memberikan ucapan selamat kepada sang pemain atas penampilannya. Sebagai pemain sayap, Kean menjalani permainan yang hebat, ujar pelatih Italia itu dalam wawancara pasca laga dengan Rai via Il Bianconero. Dia melakukannya dengan baik dalam menjaga pemainnya dan membuat fisiknya terlihat. Saya mengucapkan selamat kepadanya atas penampilannya. Dia berjuang untuk setiap bola dan kemudian nyaris mencetak gol. Mantan pemain Everton itu tetap berada di lapangan selama 79 menit sebelum meninggalkan tempatnya untuk striker Atalanta Gianluca Scamacca. Menyusul gol pembuka Bonaventura, Berardi mencetak 2 gol pribadi sementara Davide Fratesi masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol di masa tambahan waktu untuk mengubah skor menjadi 4-0. Azzurri tetap berada di urutan kedua grup dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Selanjutnya adalah pertarungan penting melawan Inggris di Wembley pada hari Selasa. Finish di posisi kedua sudah cukup untuk mengamankan tempat di putaran final turnamen musim panas mendatang. Namun, Gli Azzurri harus menepis persaingan dari Ukraina yang memiliki perolehan poin sama, meski dengan 1 laga tambahan yang dimainkan. Kontrak kembali Pogba setelah pulih. Adrien Rabiot menekankan bahwa semua orang mendukung Paul Pogba dan menawarkan dukungan sebanyak mungkin setelah dia gagal dalam tes narkoba. Pogba saat ini sedang mempersiapkan pembelaannya setelah terkejut saat mengetahui sampel urinnya positif mengandung testosteron. Kembalinya Pogba ke klub dirusak oleh seringnya cedera selama berada di Stadion Allianz. Namun demikian, profesionalismenya tidak pernah diragukan, sehingga sangat mengejutkan bahwa sampelnya memberikan hasil yang positif. Terlepas dari perkembangan ini, Juventus tetap mendukung sang gelandang sambil menunggu informasi lebih lanjut mengenai durasi potensi skorsinya. Rabiot adalah rekan setimnya di level klub dan tim nasional dan berkata, seperti dikutip dari Tutto Juve. Saya berkesempatan berdiskusi dengan Paul. Memang benar ini adalah situasi yang rumit. Di Juventus kami semua sedih dengan berita ini.
Tentu saja, kami bersamanya. Dia mendapat dukungan kami dan kami berharap dia bisa keluar dari masalah ini dengan cara terbaik. Kami telah bekerja sama dengan pihak berwenang dan menawarkan dukungan kepada Pogba sejak berita ini tersiar dan kami akan tetap menganggapnya sebagai salah satu milik kami sampai dia tidak lagi memiliki kontrak dengan kami. Pelatih baru, di antara dua pilihan, Del Piero atau Zidane. Channel YouTube resmi Juventus mengunggah keseluruhan pertandingan legenda Juventus tersebut. Pada Selasa malam yang ajaib, beberapa bintang klub yang paling ikonik kembali ke Turin untuk berbagi lapangan yang sama dalam pertandingan persahabatan 7-1. Bianconeri merayakan 100 tahun keluarga Agnelli di klub. Alessandro Del Piero dan Zinedine Zidane adalah dua kapten tim lawan, dan tim asuhan Perancis itulah yang memenangkan pertandingan dengan 9 gol berbanding 6. Peran baru Iling dan Yildiz untuk lawan AC Milan. Juventus saat ini sedang bergulat dengan situasi darurat di berbagai area skuad mereka. Selain beberapa pemain yang absen karena cedera, mereka juga menghadapi potensi kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli di lini tengah karena masalah di luar lapangan. Saat bersiap menghadapi AC Milan usai jeda internasional, laga ini menjadi tantangan berat bagi Juventus. Tampaknya Max Allegri perlu menggunakan solusi kreatif untuk mengatasi kekurangan skuadnya. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Allegri mungkin terpaksa menurunkan Kenan Yildiz dan Samuel Iling Junior sejak awal laga melawan Milan. Namun, perlu dicatat bahwa para pemain ini mungkin ditempatkan di peran lini tengah yang asing karena Juventus berupaya mengatasi krisis skuad saat ini dan menghasilkan solusi taktis baru. Situasi kami saat ini bukanlah apa yang kami perkirakan, namun ini bukanlah hal baru dalam sepak bola dan kami yakin tim kami siap untuk menyelesaikannya. Kami harus mendapatkan hasil melawan Milan dan siapapun yang dipilih untuk bermain dalam pertandingan itu harus bersiap memberikan yang terbaik dan membantu tim menang. Vlahovic kembali untuk lawan AC Milan. Juventus mendapat kabar positif mengenai kebugaran karena Dusan Vlahovic tampaknya telah membuat kemajuan signifikan dalam pemulihan cederanya. Dia diharapkan menjadi bagian dari skuad mereka untuk pertandingan mendatang melawan AC Milan. Vlahovic memilih untuk menolak panggilan ke tim nasional Serbia selama jeda internasional untuk melanjutkan rehabilitasinya menjelang pertandingan Juventus berikutnya. Menurut laporan dari Calcio Mercato, penyerang asal Serbia tersebut telah berlatih secara bertahap bersama tim dalam beberapa hari terakhir dan kemungkinan akan kembali berlatih tim secara penuh dalam beberapa hari mendatang. Perkembangan ini meningkatkan kemungkinan dia dimasukkan ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Milan, yang merupakan dorongan positif bagi Juventus. Kehadiran Vlahovic sangat dirindukan tim dalam beberapa pekan terakhir. Setelah kehilangan Chiesa, merupakan dorongan besar bagi kami untuk mendapatkan kembali Vlahovic karena dia akan menjamin kami untuk mencetak gol. Pemain asal Serbia ini tetap menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A dan kehadirannya di tim kami selalu membuat takut para pemain bertahan. Dia juga memulai musim ini dengan baik, jadi dia ingin melanjutkan kerja bagusnya di pertandingan berikutnya dengan mencetak beberapa gol untuk kami. Beli Leon Goretzka 50 juta euro untuk gantikan Pogba. Leon Goretzka tetap menjadi incaran Juventus yang sedang membutuhkan gelandang baru karena menghadapi potensi kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli dalam waktu yang lama. Juventus telah menjajaki berbagai opsi, termasuk menargetkan talenta muda untuk pengembangan jangka panjang. Namun, klub juga menyadari pentingnya mendapatkan pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memberikan dampak langsung. Goretzka telah muncul sebagai target yang signifikan, dan Juventus telah memantau dengan cermat gelandang Jerman tersebut. Namun demikian, mengamankan jasanya akan menjadi tugas yang menantang, karena Juventus dilaporkan sedang berjuang untuk memenuhi penilaiannya. Goretzka adalah bagian integral dari skuad Bayern Munich, dan laporan dari Tutto Mercato Web menunjukkan bahwa Bayern akan meminta bayaran setidaknya 50 juta euro agar dia bisa pergi. Penilaian ini menimbulkan rintangan besar bagi Juventus dan berpotensi menghalangi pengejaran mereka terhadap sang pemain. Goretzka adalah salah satu pemain terbaik di Eropa pada posisinya dan gelandang Jerman ini pasti akan meningkatkan pilihan kami. Namun kami tidak bisa mengeluarkan 50 juta euro untuk pemain yang tidak terlalu muda dan mungkin kesulitan di Turin karena perubahan lingkungan, seperti yang bisa terjadi pada pemain manapun. Resmi, Conte akan kembali menjadi pelatih setelah musim ini.
Antonio Conte adalah salah satu manajer terbaik yang dimiliki Juventus dalam satu dekade terakhir, dan dia baru-baru ini mengungkapkan beberapa perubahan yang dilakukan selama masa jabatannya sebagai pelatih kepala Bianconeri. Conte saat ini tanpa posisi manajerial setelah masa jabatannya bersama Tottenham dan telah dikaitkan dengan potensi kembali ke Juventus. Meskipun ia baru-baru ini menolak tawaran untuk menjadi manajer Napoli berikutnya, ia tetap menjadi salah satu pelatih top Italia, setelah mengamankan gelar Serie A bersama Juventus dan Inter Milan. Conte memainkan peran penting dalam mengawali dekade dominasi Juventus di sepak bola Italia, membawa mereka meraih gelar Liga berturut-turut selama 10 musim. Namun, setibanya di Turin, ia menghadapi tantangan tertentu dan harus menerapkan perubahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berbicara mengenai hal itu, kata Conte, seperti dikutip dari Football Italia. Saya menang di Bari dengan sistem 4-2-4, lalu saya memulainya dengan Juventus juga, tapi kemudian melihat karakteristik Andrea Pirlo dan juga Giorgio Chiellini yang tidak sanggup menutupi seluruh sayap kiri, saya beralih ke 4-3-3 dan kemudian pertahanan 3 orang. Conte tetap menjadi salah satu manajer terbaik Italia dan kemungkinan besar akan kembali duduk di bangku cadangan kami di akhir karirnya. Namun, untuk saat ini, kami tetap percaya pada Max Allegri dan yakin dia bisa membawa kami kembali ke puncak sepak bola Italia. Apa kerugian Juventus dalam skandal taruhan Fagioli? Niccolò Fagioli saat ini menjadi berita utama karena alasan yang salah karena dugaan keterlibatannya dalam taruhan dengan platform ilegal. Namun, situasi ini belum tentu berdampak buruk bagi Juventus. Biasanya, ketika seorang pemain terlibat dalam skandal, klubnya juga akan diawasi, dan para penggemar mungkin bertanya-tanya apakah Juventus akan dihukum atas aktivitas taruhan Fagioli. Menurut laporan dari Calcio Mercato, masalah ini terutama merupakan tanggung jawab pemain, dan segala konsekuensi akan ditanggung olehnya sendiri. Laporan tersebut menyatakan bahwa Fagioli bertindak secara independen, dan Juventus hanya akan menghadapi masalah jika terbukti bahwa seseorang di dalam klub mengetahui tindakannya dan mendorongnya. Sampai sekarang, klub tersebut tampaknya aman kecuali bukti lebih lanjut menunjukkan sebaliknya. Juve adalah salah satu klub top di dunia, jadi tentu saja kami tidak akan mendorong Fagioli dengan cara seperti ini. Setiap pejabat di klub mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, dan kami berharap mereka selalu menaati peraturan. Jika ada pejabat yang terbukti mengetahui masalah ini dan menyemangati anak tersebut, kami perkirakan orang tersebut akan dihukum berat. Chiesa berharap bisa bermain untuk Italia melawan Inggris. Federico Chiesa, meski tiba di kubu Italia karena cedera, tetap berlatih terpisah dari tim. Chiesa adalah sosok penting bagi Juventus, dan pihak klub lebih suka dia bertahan dan fokus pada pemulihannya selama jeda internasional. Namun, semangat Chiesa yang tak tergoyahkan untuk mewakili negaranya membawanya bergabung dengan tim nasional Italia saat mereka mempersiapkan pertandingan mendatang melawan Malta dan Inggris. Dia diperkirakan akan melewatkan pertandingan melawan Malta akhir pekan ini, namun dia bertekad untuk bisa tampil untuk pertandingan melawan Inggris Selasa depan, seperti dilansir Football Italia. Meski dedikasi Chiesa kepada timnas Italia tidak perlu dipertanyakan lagi, ia juga berhati-hati untuk tidak memperparah cederanya dan mempertaruhkan perannya sebagai pemain yang sangat diperlukan bagi Juventus. Chiesa dan petugas medis Italia memahami pentingnya memastikan dia fit sepenuhnya sebelum diizinkan bermain untuk tim. Sang penyerang adalah salah satu pemain terbaik untuk klub dan negaranya, jadi kedua tim tidak ingin kehilangan dia karena cedera jangka panjang lainnya, yang bisa terjadi jika dia dipaksa bermain. Chiesa dan petugas medis Italia memahami pentingnya memastikan dia fit sepenuhnya sebelum diizinkan bermain untuk tim. Sang penyerang adalah salah satu pemain terbaik untuk klub dan negaranya, jadi kedua tim tidak ingin kehilangan dia karena cedera jangka panjang lainnya, yang bisa terjadi jika dia dipaksa bermain. Moggi menjelaskan alasan Del Piero tak cocok mendapat peran di Juventus. Penggemar Juventus sangat vokal dalam keinginan mereka agar Alessandro Del Piero kembali ke klub dan dimasukkan ke dalam kelompok kepemimpinan. Dewan direksi sebelumnya termasuk Pavel Nedved, mantan pemain tercinta selama waktunya bersama Bianconeri. Fans mempunyai harapan besar untuk masuknya mantan pemain lain ke dalam dewan saat ini, dan Del Piero telah menjadi kandidat favorit untuk peran tersebut.
Namun, tampaknya Del Piero telah berulang kali diabaikan, dan mantan Presiden Juventus Luciano Moggi telah memberikan penjelasan mengapa ia mungkin dianggap tidak cocok untuk posisi tersebut. Katanya, seperti dikutip Calcio Mercato, berdasarkan pengalaman masa lalu bersama Del Piero, saya katakan bahwa peran manajerial paling baik dilakukan oleh para profesional. Mengelola klub olahraga sekarang seperti mengelola perusahaan besar, yang ada laporan keuangannya, pembukuannya dibawa ke pengadilan, dan sebagainya. Del Piero adalah sosok yang sangat populer dalam sejarah kita saat ini, namun kita berada dalam fase yang menantang dan tidak boleh membuat janji berdasarkan sentimen. Sebaliknya, kami harus menjadikannya berdasarkan kapasitas dan mantan striker tersebut jelas belum cukup berpengalaman untuk menjadi eksekutif kami saat ini. Kami mempercayai pemilik untuk menempatkan individu berpengalaman pada posisi yang tepat dan menjadikan kami klub top di negeri ini lagi. Juventus ketiban berkah usai Mike Maignan resmi tinggalkan AC Milan. Juventus langsung mendapat untung usai Mike Maignan meninggalkan AC Milan usai mendapat kartu merah di Liga Italia, Serie A, 2023-24. Melansir Juve FC, Mike Maignan resmi ditinggal AC Milan untuk menjalani big match melawan Juventus pada pekan ke-9 Serie A Italia 2023-24 pada Senin, 23 Oktober 2023. Hal ini dikarenakan sang kiper mendapat kartu merah saat menjalani pertandingan melawan Genoa pada Minggu, 8 Oktober 2023, lalu. AC Milan saat ini berhasil kembali di puncak klasemen Liga Italia dengan torehan 21 poin, hasil dari 7 kali menang dan 1 kali kalah. Dengan tidak hadirnya sosok penting seperti Maignan, skuad Milan yang dikepalai Stefano Pioli jelas bakal tampil lebih lemah. Sehingga, Juventus yang juga tengah menyusun kekuatan untuk menuju puncak, mendapat keuntungan dengan kepergian sang kiper. Plus, Theo Hernandez juga dikabarkan tidak mungkin bisa tampil di big match tersebut lantaran sedang mengalami cedera. Padahal, Hernandez dan Maignan merupakan pemain kunci Rossoneri. Situasi ini memperparah kondisi Milan yang sedang dilandai badai cedera. Pierre Kalulu, Ismail Bennacer, Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek, dan Mattia Caldara belum tentu bisa ikut tampil melawan Juventus. Sementara itu, Juventus atau Bianconeri juga belum tentu bakal diperkuat oleh Mattia De Sciglio, Alexandro, Dusan Vlahovic, dan Adrien Rabiot yang juga cedera. Juventus saat ini sedang menghuni posisi 3 dengan 17 poin. Mereka tentu bakal berjuang keras untuk menggeser posisi Inter Milan di peringkat 2 klasemen sementara Serie A Italia. Jurnalis Tutto Juve, Massimo Pavan, mengatakan bahwa Juventus wajib mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan tim-tim besar. Hal ini dikarenakan mereka punya catatan sejarah buruk menghadapi lawan sekelas AC Milan, Napoli, Lazio, dan AS Roma pada masa lalu. Kita perlu memahami apakah Juventus masih bisa diperbaiki. Sebab, tanpa pemain yang cedera, Bianconeri sebenarnya bisa bersaing dengan siapapun, ujarnya dikutip dari Tutto Juve. Tetapi saat melawan tim-tim besar, mereka tidak seharusnya gagal lagi. Tahun lalu saat melawan Napoli dan AC Milan, mereka kalah 4 kali. Kemudian saat menghadapi Lazio dan AS Roma, mereka kalah dalam laga tandang, pungkas sang jurnalis. Musim ini, Juventus belum menghadapi tim besar di Serie A Italia. Lawan berat yang sudah mereka hadapi adalah Atalanta, di mana keduanya imbang 0-0. Juventus juga pernah melawan Lazio di Turin, di mana mereka menang meyakinkan 3-1. Namun, perlu diperhatikan bahwa Lazio tengah terpuruk saat ini. Satu-satunya kekalahan yang mereka derita berasal dari Sassuolo, yang memang berpredikat penghancur raksasa Italia. Dengan situasi ini, Juventus memang wajib lebih siap saat melawan AC Milan pekan depan. Apalagi Milan tak diperkuat oleh Mike Maignan dan Theo Hernandez. Kenan Yildiz siap kalahkan Torino. Kenan Yildiz telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad Juventus selama 2 musim terakhir, dan gelandang serang tersebut mungkin berada di ambang peluang besar di klub akhir pekan ini. Juventus saat ini sedang bergulat dengan krisis cedera yang signifikan, dengan pemain kunci seperti Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic tidak bisa tampil untuk pertandingan mendatang melawan Torino. Pertandingan ini sangat penting bagi klub, karena mereka berusaha untuk mendapatkan hak untuk menyombongkan diri dalam persaingan di Turin.
Menurut laporan dari Il Bianconero, Yildiz telah memberikan kesan yang kuat pada staf kepelatihan Juventus, dan dengan tidak adanya opsi penyerang utama, ia diperkirakan akan masuk starting lineup untuk pertandingan krusial melawan Torino. Perkembangan pesat Yildiz melalui tim muda di Juventus patut dicatat, mengingat ia baru saja menjadi pemain U19 musim lalu. Klub dikabarkan menolak minat dari klub Benfica dan Turki selama bursa transfer musim panas karena mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap talenta muda tersebut. Laga akhir pekan ini melawan Torino merupakan kesempatan berharga bagi Yildiz untuk menunjukkan potensinya dan membuktikan kemampuannya bagi Bianconeri. Yildiz telah menjadi salah satu produk tim muda terbaik kami dalam beberapa musim dan tidak mengherankan jika dia menjadi starter melawan Torino. Dia berhak bermain dan Allegri akan menurunkannya jika dia adalah pemain terbaik. Juventus diperbudak oleh kontrak Allegri. Kembalinya Max Allegri ke Juventus pada musim panas 2021 disambut dengan ekspektasi tinggi, mengingat kesuksesan pertamanya di klub, di mana ia memenangkan 5 gelar Liga berturut-turut. Klub itu berharap segera bangkit kembali setelah kehilangan gelar Liga dari Inter Milan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Namun, tugas kedua Allegri di Juventus belum membuahkan hasil yang diinginkan, karena tim mengalami kesulitan di bawah manajemennya, tanpa trofi selama 2 musim berturut-turut. Meski tampil mengecewakan, Juventus belum mengambil langkah untuk memecat Allegri. Pundit Massimo Brambati berpendapat bahwa keengganan klub untuk berpisah dengan sang manajer mungkin terkait dengan kontrak signifikan yang mereka tawarkan kepadanya. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Sayangnya bagi Juventus, saya sekarang melihat mereka sebagai budak dari kontrak yang telah ditandatangani oleh pelatih, yang, dengan sedikit bermartabat, seharusnya menyadari bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang tepat untuknya. Allegri kembali sebagai salah satu manajer terbaik dan sangat diincar, jadi kita bisa memahami mengapa klub menawarinya banyak uang untuk memilih mereka. Allegri menegaskan Vlahovic dan Chiesa akan melewatkan pertandingan Torino. Manajer Juventus Max Allegri telah mengonfirmasi bahwa Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa tidak bisa bermain untuk pertandingan mereka melawan Torino akhir pekan ini, sebuah pukulan besar bagi klub. Juve telah bekerja keras sepanjang minggu ini untuk mendapatkan semua poin dari pertandingan tersebut, dengan manajer berencana menurunkan 2 pemain depan Moiskin dan Chiesa, karena Vlahovic sedang cedera. Namun, Chiesa mengalami cedera kemarin dan diperkirakan tidak cukup fit untuk pertandingan melawan Il Toro. Berbicara mengenai pemain yang tersedia, Allegri berkata seperti dikutip Calcio Mercato. Vlahovic dan Chiesa tidak ada di sana, tapi tim bekerja dengan baik. Mengenai bagaimana Juve bisa mencetak gol, ia menambahkan, kami punya Kean, milik Yildiz. Rabiot mencetak gol, dan kami memiliki Fagioli dan Miretti, yang akan mulai mencetak gol. Terutama Fabio. Kemudian para pemain bertahan yang menjadi penyerang yang baik dalam bola mati. Kami akan menghadapi Torino yang marah. Itu selalu sulit untuk dihadapi. Tim Zurich sangat kuat secara fisik dan kami harus